Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini fi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jama'na Allah fi hadha majma'il karim wa fi hadha munasabatil 'azimatil karimah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita dengan diberikan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala radhiyallahu taala anhu adabu shadaqah. Sampailah kita tentang masalah adab, tentang masalah sedekah. Sedekah itu pahalanya sangat besar, tetapi sedekah itu tentu ada sopan santunnya. Kita memberikan sedekah kepada seseorang itu diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana sedekah ini merupakan penutup dari segala kekurangan amal ibadah kita dan menjadi tameng daripada segala musibah yang telah Allah sediakan kepada kita. Dalam hal ini baginda Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, la tahqiranna minal ma'ruf syai'a walau an talqa akhaka biwajhin qalibin wa tasaddaq kullu yawmin bisayyin wa in qal waj'alhu min awwalin nahar fa innal bala yatakhatta sadaqah. Beliau Nabi Muhammad mengatakan, la tahriqanna minal ma'ruf syai'a. Jangan sesekali kita ini memandang rendah setiap perbuatan baik, meskipun perbuatan yang terkecil, yaitu tersenyumnya kita kepada saudara kita. Kita nggak bisa sedekah, ekonomi kita terbatas, tapi tetap dituntut kebaikan-kebaikan atas diri kita terhadap orang lain, yaitu dengan kita tersenyum kepada mereka. Ini termasuk daripada sedekah, mengembirakan daripada hati umat Nabi Muhammad SAW. Dan kalau bisa, sedekahlah walau cuma 500 rupiah, 1000 rupiah, walaupun cuma sedikit, tetapi istiqomah. Karena yang dituntut di dalam sedekah itu adalah istiqomah. Karena jika seseorang bersedekah, ini inti pembahasannya. Jika seseorang bersedekah tidak menggunakan adab yang baik, tidak menggunakan sopan santun yang baik, ini justru akan menyakiti sang penerimanya. Ada orang datang kepada kita meminta-minta. Jika kita tidak bisa memberi, maka tolaklah dengan senyuman, tolaklah dengan doa, tolaklah dengan yang sangat baik, sehingga tidak menyakiti perasaan orang yang meminta tadi. Ini adapun kita tidak bisa memberikan sedekah. Kalau kita bisa memberikan sedekah, hendaknya
Jangan merasa kalau kita yang memberi sedekah. Jenisnya wis kilo kano. Perbuatan yang seperti ini meremehkan seseorang yang meminta kepada kita itu merupakan satu adab sopan santun yang buruk dan tidak dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi itu senantiasa menggembirakan setiap manusia, tidak pernah membuat susah orang, tidak pernah membuat cemasnya seseorang. Ini umat Nabi Muhammad SAW, dan selalu membuat nyaman setiap orang. Ada orang datang ke rumah kita mau minta bantuan, gak bisa senyum, gak bisa lagi dengan senyum, ya mungkin dengan perkataan yang baik. Tapi saya kira kalau cuma senyum aja siapa yang gak bisa? Keterlaluan kalau cuma senyum aja gak bisa. Sebab orang yang datang meminta kepada kita, para pengemis itu, yang datang ke tempat kita, masuk rumah kita, kadang kita kasih uang 2.000, syukur-syukur bisa kasih lebih. Ketahuilah orang yang meminta masuk ke rumah kita, dia menginjakkan kakinya di halaman rumah kita, kita berikan sedekah, dia mendoakan, maka di hari itu segala bala musibah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala keburukan, segala kesusahan rumah tersebut terangkat melalui pijakan-pijakan para pengemis. Jadi kita harus bersyukur kalau ada orang datang meminta kepada kita, kita terima kasih kepada mereka. Karena bala diambil oleh mereka, karena musibah diambil oleh mereka, dan segala kemudaratan yang akan terjadi hilang karena sebab mereka datang ke rumah kita untuk meminta. Dan berhati-hatilah kepada setiap pengemis, jangan sampai kita tolak, jangan sampai kita punya uang berapa kasih, jangan sampai. Share rahasia ada di situ. Sebagaimana satu riwayat diceritakan, ada seseorang yang kaya raya. Dia kaya raya dalam keadaan makan sama istri, dia berdua sama istrinya lagi makan bareng. Tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Hak Allah, minta haknya Allah. Saya fakir, gak bisa makan, sedekah. Dia baru masukkan dia. Akhirnya kata sang suami, sudah biar orang kok pekerjaannya minta-minta. Apa gak bisa kerja? Saya lihat masih muda begitu. Masih muda kok meminta-minta, gak punya malu. Wahai suamiku, dia mungkin dalam keadaan kepepet. Bagaimana kalau aku ambilkan sedikit dari makanan kita? Tidak usah, biar. Atau aku ambilkan uang yang ada di tempat itu, uang banyak sekali, untuk apa? Tidak usah, biar. Orang seperti itu kasih pelajaran. Oh masih muda begitu, mau minta-minta. Akhirnya beberapa saat kemudian pekerjaannya mulai terganggu. Orang kaya ini pekerjaannya terganggu sampai akhirnya kolab, kritis pekerjaannya, sampai akhirnya ditinggal sama istrinya tadi. Jadi dia suka marah-marah tiap hari, marah istrinya gak kuat, minta cerai, diceraikan sama dia, dan sampai akhirnya dia jadi bambu. Akhirnya beberapa saat kemudian ada orang kaya, beberapa saat waktu, beberapa tahun kemudian ada orang yang lagi makan. Ada orang makan. Dia makan, kejadiannya sama seperti yang pertama tadi. Makan. Maka ada orang minta. Hak Allah, saya belum makan beberapa hari. Kata sang suami tadi, wahai istriku, cepat ambilkan uang dan persiapkan makanan yang enak buat dia. Akhirnya dipersiapkan sama istrinya, disiapkan makanan, siapkan duit. Ketika diserahkan, nangis istrinya ini. Istrinya nangis. Balik masuk ke dalam rumah, ditanya, kenapa engkau menangis? Yang minta-minta tadi mantan suamiku. Kok bisa seperti itu? Ya, ketahuilah, dulu yang meminta-minta itu aku.